Kemudian kita di sini bisa melihat seorang kakek-kakek yang berpakaian hitam dan pakai peci ya. Aduh, saya lupa lagi namanya siapa ya. Kita sebut aja di sini kita Mang Dadang ya. Mang Dadang di sini saya kira dia itu mempunyai sebuah apa ya, yang mempunyai sebuah ilmu ya. Eh, Indigo lah, dia bisa menerawang gitu ya. Nah, Mang Dadang di sini tiba-tiba dia berkata, kegelapan sudah tiba di desa ini. Apa maksudnya ini, Mang Dadang? Kemudian di sini juga kita bisa melihat lagi seorang kakek-kakek ya yang beda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kan pakai baju hitam, kakek-kakek yang satu ini berpakaian putih ya, rambutnya panjang. Saya lupa lagi namanya. Aduh, kita sebut saja namanya Mang Asep. Mana Mang Asep di sini berusaha untuk menenangkan masyarakat juga dan berusaha untuk menenangkan semua masyarakat di sana. Dia juga berusaha bilang sebelum pelakunya ini ditangkap, kalian jangan keluar rumah, kunci pintu, jangan keluar rumah sesudah maghrib. Karena di sini saya berusaha untuk merangkum alur ceritanya bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu ceritanya ataupun filmnya secara utuh. Ya, tonton aja dulu karena ini ada spoiler. Oke, lanjut. Kemudian Shin pun berpindah kepada si Siti yang sedang membersihkan darah yang ada di lantai rumahnya ya, yang sedang ketakutan juga, ini kok bisa ada di sini ya darahnya, mungkin bisa bertanya-tanya seperti itu. Datanglah juga seorang suaminya yang berusaha menenangkan. Kemudian si Siti bilang, suamiku ini mungkin salahku. Mungkin ini salahku karena suku sudah menikah dengan kamu. Bukan, Siti. Ini bukan salahmu. Ya, seperti itulah ceritanya. Malam pun kembali tiba di kediaman mereka, di kediaman si Holly dan si Siti, di mana mereka berdua sedang tidur. Pada saat sedang tidur kita berfokus kepada si Holly yang sedang tidur. Tiba-tiba wajahnya itu terlihat sesosok tangan perempuan yang jari kukunya itu sangat panjang. Tiba-tiba dia dibangunkan, dikagetkan dengan suara pintu jendela yang terbuka secara tiba-tiba. Duh! Bangun deh. Setelahnya ia terbangun dari tidurnya, ia berusaha untuk mengecek di sekitarnya dan berusaha mencari suara apakah yang tadi terdengarnya sehingga terbangun dari tidurnya. Ia pun mengecek di sekeliling rumahnya, mengecek apakah yang terjadi, kemudian juga ia melihat ke kamarnya anaknya, dan disinilah kita mendapat jawabannya bahwa apa yang ia dengar pas tidur itu adalah jendela yang terbuka. Ia pun kemudian menutup jendelaan kamar anaknya. Pada saat ia menutup jendela kamar anaknya, tiba-tiba sesosok perempuan pun yang berbaju merah pakai kebaya pun seolah meneror menghantui dia. Seketika pun ia terlihat ngolebat di tukangan si Khalid. Terdengar suara panggilan kepada si Khalid yang seperti ini, Khalid. Kemudian si Khalid pun bingung suara siapakah itu. Dan ternyata itu adalah suara si Rais yang sudah mati. Kemudian ia mendekat dan kemudian dia terbangun dari tidurnya dan ternyata ini hanyalah mimpi. Aduh. Lalu kita di sini bisa memperlihatkan tiga adegan secara bersamaan dan saya juga di sini sulit untuk membacanya. Ini adegannya maksudnya bagaimana ya? Tetapi adegannya seperti ini. Adegan pertama kita bisa melihat seorang anaknya, di mana anaknya ini si Nick ya. Si Nick ini tiba-tiba bangun dari tidurnya, berjalan ke dalam hutan yang banyak pohon pisangnya. Terus adegan yang selanjutnya ini adalah adegan Mang Dadang. Mang Dadang ini adalah kakek-kakek yang tadi yang muncul. Mang Dadang ini berusaha untuk ritual, dan yang saya baca di adegan ini ketika adegan Mang Dadang sedang ritual, dia mengetahui sesuatu yang akan datang ke rumahnya si Khalid dan si Siti. Kemudian adegan pun berpindah kepada si Siti dan si Khalid. Nah, di mana ini adegan yang ditunggu-tunggu oleh para lelaki ya teman-teman. Aduh, di mana adegan ini adalah adegan pengecrotan mereka berdua yang sebelumnya adegan malam pertamanya atau pengecrotannya tidak jadi, dan hari inilah terjadi. Kita bisa melihat secara langsung ya. Setelahnya dia melakukan adegan tersebut, tiba-tiba si istrinya melihat sesosok perempuan yang berpakaian merah berdiri di
dekat pintu, dan tiba-tiba Sin pun berpindah kepada Mang Dadan yang tiba-tiba ngagorowok setarik-tarikna. Di sini juga lah kita bisa melihat dengan jelas wajahnya atau bebenguknya si perempuan yang memakai kebaya warna merah tersebut, yang sedang mengelus-ngelus perutnya, yang terlihat dengan kesedihan, yang terlihat dengan mukanya itu yang sangat sedih. Tiba-tiba dia ngagorowok tarik dengan sekencang-kencangnya. Tiba-tiba juga si wajahnya itu berubah menjadi putih dan Sin pun berpindah kepada si Reja yang secara tiba-tiba dari mulutnya itu keluar busa. Seketika si Reja pun kekalepekan, kekejangan gitu ya. Sontak kejadian makan malam pun berubah menjadi suasana yang mencekam. Kemudian si Reja pun dipindahkan ke kamarnya. Tiba-tiba si Reja pun bangun dengan matanya yang berubah menjadi hitam dan mencekik si istrinya, yang mengakibatkan perutnya itu keguguran, yang mengakibatkan juga anaknya hilang. Kemudian Sin pun berpindah kepada percakapan si Reza dan si Khalid. Inti dari percakapan mereka berdua ini yang dimana si Reza ini membahas tentang kematian anaknya, dimana dia yakin, dimana dia sadar bahwasanya kematian anaknya itu bukan dikarenakan dengan hal kematian biasa. Ini adalah ada kaitannya dengan balas dendam. Singkat cerita, Sin pun berpindah kepada si Reza dan si Khalid yang sedang berbincang-bincang di dalam hutan, dan ternyata dimana si tubuhnya si Reza ini sudah dikuasai oleh si Mina. Kemudian Sin pun berpindah kepada si Khalid yang sedang menggendong anaknya yang akan menitipkan anaknya kepada ayahnya. Disinilah terdapat sedikit pertanyaan apa yang terjadi dan apa yang terjadi selama ini. Kemudian ia pun berlari sekencang-kencangnya dan sedikit ada suara-suara panggilan Khalid, 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 Khalid. Dan ternyata ia pergi untuk mendatangi si dukun yang tadi yang bernama, siapa lagi bro, lupa gue namanya. Pokoknya ia datanglah kepada si dukun tersebut untuk meminta bantuan. Oke, kita lanjut ke cerita flashbacknya si Khalid dan si Mina, di mana si Khalid ini dan si Mina dulunya pacaran pada saat waktu muda, di mana pada saat waktu muda itu sangat sensitif banget ya teman-teman. Pada saat itu dikarenakan kampas remnya sudah blong, kampas remnya sudah habis teman-teman, akhirnya remnya itu blong, tidak kerem, akhirnya terjadilah hamil si Mina. Pada saat si Mina ingin mempertanggungjawabkan dan minta tanggung jawab dari si Khalid tidak ingin bertanggung jawab. Si Khalid hanya ingin menikmati tubuh gemulainya si Mina, sehingga disinilah si Khalid membuat siasat beralasan bahwasanya dia sudah dijodohkan dengan keluarganya, sudah dijodohkan dengan orang lain oleh keluarganya. Karena tidak mendapat pertanggungjawaban dari si Khalid, akhirnya si Mina memutuskan untuk pergi kembali ke negaranya, yaitu ke Singapura. Singkat cerita, Sin pun berpindah kepada mereka berempat, yaitu Khalid, Reza, dan Rais, dan Mina yang sedang melakukan perjalanan. Tetapi di sini posisinya si Mina tidak tahu mau kemanakah mereka, dan ternyata mereka bertiga bertujuan untuk menggugurkan kandungannya si Mina, karena si Khalid di sini tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya si Mina. Bebel kehead, kenapa sih kamu tidak ingin bertanggung jawab semangat hamilan? Dikarenakan si Mina tidak ingin menggugurkan kandungannya dan akan merawat anaknya, walaupun dia tidak mendapat pertanggungjawaban dari si Khalid sebagai ayahnya, akhirnya dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam hutan yang banyak sekali pohon pisangnya. Dan disinilah singkat ceritanya pembunuhan si Mina. Itulah singkat ceritanya bro. Singkat cerita, Sin pun berpindah kepada rumahnya Mang Dadang dan si Khalid, yang kemudian si Khalid meminta tolong agar masalah ini cepat selesai. Tetapi Mang Dadang di sini tidak ingin menolong. Dikarenakan terus-terusan memohon, akhirnya si Mang Dadang pun hatinya luluh dan ingin membantu si Khalid dengan memberikan paku, sejenis paku atau apalah, yang jelas benda yang dikasih tersebut tajam sekali, dan beliau bilang tancapkanlah ini kepada kepalanya si Mina tersebut.
Di sini kita akan melihat berbagai macam adegan yang sangat epik brother-brother, di mana satu persatu masyarakat yang ingin mencari isi Mina tersebut dibunuh secara sadis. Dan akhirnya si Reza pun di sini mati karena si Reza ada kaitannya dengan kematiannya si Mina. Akhirnya di sini kita bisa melihat si Khalid dan si Mina bertatapan secara langsung dan mengucapkan kata-kata yang sebegitulah saya singkat di sini. Dengan sangat pedenya si Khalid ingin mengakhiri semua ini dengan paku yang ia dapatkan dari si Mang Dadang. Dan sangat pedenya si Khalid menancapkan paku yang ia dapatkan ke dadanya. Dengan sangat bolohoknya, salah, harusnya ia menancapkan pakunya itu ke kepalanya supaya dia mati. Setelahnya si Mina tertancap paku di dadanya, kemudian si Mina pun bangkit kembali dan akhirnya membunuh si Khalid dan pembalasan pun selesai. Setelah membalaskan dendamnya kepada mereka semua yang telah membunuhnya, kemudian si Mina pun mendatangi si Siti dan mendatangi anaknya untuk membunuh si Siti sebagai istrinya si Khalid yang telah mengkhianatinya, yang telah membunuhnya. Lalu kita di sini bisa memperlihatkan kontak batin antara si Mina dan anaknya yang akhirnya si Siti pun tidak jadi dibunuh. Kemudian si Mina itu memberikan paku yang tertancap di dadanya kepada si Siti. Lalu si Mina itu pergi dan kemudian si Siti mengikuti kemanakah perginya si Mina tersebut. Kemudian si Mina berhenti di suatu tempat dan disinilah ending dari semuanya. Di sini kita bisa melihat adegan prolog si Mina, di mana di dalam prolog tersebut intinya bahwasanya si Mina ini sudah puas atau sudah selesai membalaskan dendamnya dan akhirnya si Mina pun dibunuh dengan ditancapkannya paku oleh si Siti ke kepalanya si Mina dan cerita pun selesai. Ending yang sangat mengemkan. Oke guys, mungkin segitu alur cerita film yang berjudul Revenge of the Pontianak. Bagaimanakah teman-teman, filmnya sangat seru bukan? Menurut saya sangat seru sekali. Untuk teman-teman yang suka videonya, untuk teman-teman yang suka channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga komen ya, biar saya cepat-cepat dapat cuan dari AdSense. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.